Madawa, bila aku saksikan sendiri orang-orangku yang berbaris dan bernafsu sekali untuk saling membunuh, anggota badanku terasa lemas, mulutku terasa kering. Sekujur tubuhku gemetaran dan bulu romaku merinding. Busur gandewa terlepas dari tangan dan kulitku terasa terbakar seluruhnya. Aku tak mampu berdiri tegak dan pikiranku kacau. Dan aku melihat tanda-tanda buruk, wahai Madawa, di mana aku tidak melihat kebaikan sama sekali dengan membunuh sanak keluarga sendiri dalam pertempuran ini. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. HiTV, Napi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube kesayangan kita, HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot, berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya, Diah Parisya dan Tika Nanda. Kita awali perjumpaan kita kali ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai program menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Tentang kebenaran antara hati, raga, dan jiwa. Inilah ajaran yang pertama, mengenal siapa kita sesungguhnya. Mari selami Samudra Weda agar gelombangnya menuntun kita. Mari selami Samudra Weda agar gelombangnya menuntun kita. Santana, no Weda, no life. Weda sebagai refleksi kehidupan. Apa sih yang diajarkan Weda sehingga bisa menjadi refleksi bagi kehidupan kita? Ya, banyak orang berpikir Weda itu, oi, di atas awan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita gali di dalamnya, Weda itu tidak jauh dari sisi kita sehari-hari.
Weda secara prinsip sebenarnya mengajarkan kehidupan itu sendiri. Kita ini hidup, bagaimana hidup, orang lain hidup, hewan hidup. Jadi Weda itu mengajarkan tentang itu. Jadi apa yang menjadi keseharian kita, itu yang diajarkan di dalam Weda, tidak jauh dari itu. Sehingga tidak perlu ragu sebenarnya, siapapun bisa belajar Weda. Karena pemahaman orang awam, Weda itu begitu sulit dipahami, Pak. Apalagi hanya dipelajari oleh kalangan-kalangan tertentu. Benar nggak demikian? Dan bagaimana Bapak meluruskan ini? Di satu sisi bisa dikatakan sulit. Kenapa? Karena yang digali adalah kehidupan. Jangankan kita, saintis pun dia belum sepakat hidup itu apa. Nah, kita kan ngerti, kita sedang hidup loh. Hewan yang lain hidup, teman-teman yang lain juga hidup. Nah, kita paham bahwa kehidupan itu fungsi. Jadi kita memahami kehidupan itu dalam konteks fungsi, tetapi dalam konteks yang lebih dalam, filosofinya, ontologinya, apa itu hidup? Itu sudah nggak sederhana. Nah, Weda mencoba membabar itu. Kenapa dikatakan sulit? Karena, tubuh ini gampang kita deskripsikan. Dia sedang berfungsi, makanya hidup. Terus kalau seandainya hidup itu sendiri apa? Nah, jadi saintis juga sedang berpikir, apa sebenarnya hidup itu? Saya tahu ini sedang hidup, tetapi hidup itu sendiri apa? Nah, jadi saintis sampai saat ini tidak sepakat. Justru Weda membabar tentang itu. Kenapa sulit? Karena objek yang diajarkan itu tentang kehidupan kita sendiri. Nah, mengapa dikatakan sulit? Dan itu bisa dipelajari dari life to life. Dari jangka waktunya tidak bisa, nanti saya 1 tahun belajar Weda selesai. Tidak bisa itu. Mungkin dalam kehidupan, atau kita mengenal reinkarnasi, kehidupan berikutnya juga belajar lagi, kehidupan berikutnya juga belajar lagi. Dan semakin digali, justru kita semakin menemukan bahwa ketika ditanyakan apa itu kehidupan, itu semakin misteri. Nah, itu kenapa dikatakan sulit. Tetapi sebenarnya jangan ragu, justru karena kita tahu step awalnya itu, kita harus tetap belajar Weda. Menarik, saat reading tadi Bapak sempat menjelaskan ibarat bercermin. Bayangan yang ada dalam cermin itu diibaratkan sebagai kehidupan kita. Dan yang menjadi objek dari yang bercermin itu adalah Weda itu sendiri. Weda itu refleksi kehidupan, seperti kita bercermin umpama. Jadi apa yang diajarkan Weda, seperti halnya kita berdiri di depan cermin. Apa yang ada di cermin diri kita? Nah itu. Jadi siapa diri kita? Dia yang lagi hidup itu loh, yang sedang berfungsi kebertubuhan ini. Nah, itu yang diajarkan oleh Weda. Nah, kemudian terus siapa itu? Nah, persoalan yang menjadi pondasi di dalam Weda itu tidak persoalan yang bersifat kenapa ini menderita, kenapa dia bahagia, bagaimana mencapai bahagia, kenapa kok saya tidak suka menderita, tapi kenapa derita itu terus. Nah, justru Weda itu ingin mengajarkan itu sebenarnya tidak begitu perlu dipermasalahkan kalau kita mengerti fondasinya. Apa itu kehidupan itu? Nah, selama ini kan kita menginginkan sesuatu yang baik-baik. Kita menginginkan sesuatu agar kita tetap bahagia. Tetapi sesuatu yang lain datang, derita datang, ini datang, yang tidak kita inginkan datang. Nah, jadi Weda memberikan justru itu adalah konsekuensi. Nah, yang menjadi fondasi adalah bagaimana saya memahami saya yang hidup itu, si saya itu siapa sebenarnya. Sekali kita memahami yang saya itu, maka semua yang lain akan dengan mudah diatasi. Jadi Weda sebagai refleksi kehidupan, artinya kita melihat Weda itu melihat diri kita sendiri. Jadi apa yang diajarkan oleh Weda adalah sesungguhnya diri kita sendiri. Apa yang kita persepsikan tentang diri kita sendiri, itu seperti itu pemahaman kita tentang Weda. Semakin kita memahami persepsi kita, sesungguhnya kita semakin gampang belajar Weda.
jalan mana yang bisa kita gunakan untuk memahami lagi kesejatian dalam hidup ini, Pak? Setelah kita tanyakan apa itu kehidupan, dan kita semakin mendalami, semakin misteri dia itu, sehingga orang akhirnya, oh saya tidak tahu sebenarnya apa itu kehidupan. Pantas karena kita tidak tahu, makanya kita bisa menderita, makanya kita bisa sesuatu yang tidak kita inginkan datang. Nah, sehingga terus bagaimana caranya? Gitu. Sampai saat ini kita menemukan dua sebenarnya fondasi. Karena kehidupan itu misteri dan tidak bisa kita apa-apakan, akhirnya agama memberikan jawaban, oke, yakini. Jadi agama mengajarkan keyakinan. Dengan keyakinan kita belajar apa itu kehidupan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ada metode lain seperti halnya para saintis dengan refleksi, dengan sebuah metodologi, dengan bagaimana kita melakukan penyelidikan, penelitian. Nah, ini cara saintis. Nah, cara saintis yang diberikan itu mengarah kepada yoga, karena yoga mengajarkan sebuah sistematisasi bagaimana saya menemukan kehidupan itu sendiri itu. Nah, jadi yoga ini sebenarnya equal dengan para saintis, cuman beda objeknya. Para saintis meneliti itu, menyelidiki objek-objek yang ada di dunia ini, sementara yoga objeknya adalah si subjek itu, si saya yang sedang melakukan penyelidikan itu. Nah, sehingga metodenya ada dua. Boleh kalau seandainya kita bingung, kita yakin, kita percaya bahwa kehidupan itu demikian, tapi yang kedua dengan penyelidikan. Penyelidikan tentu dengan metode-metode yang sudah ditentukan juga ada di dalam Weda. Yakin bagaimana meyakini ada di dalam Weda, dengan metode yoga juga diajarkan di dalam Weda. Oke, terima kasih Pak Swantana. Lebih lengkapnya pemirsa bisa baca Wartam edisi 113 dengan gelar No Weda No Life. Terima kasih. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Hot Hai TV on the Spot. Hari ini Kamis 8 Agustus 2024 di WAS Wartam Art Space sedang berlangsung Landstalk dengan tema Pilih-pilih Pemimpin Paripurna bersama Bapak Nengahdana. Seperti apa acara ini berlangsung? Kita ikuti dalam Jelajah Tanpa Kata Menganyam Mozaik Budaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang hadirin. Salam sejahtera untuk kita semua. Rasanya sudah sebulan lalu kita berkumpul dengan rasa bangga, happy, gembira di kawasan Sanur dalam event Dasawarsa Warta Merah. Seminggu lalu kita berjumpa kembali dalam peresmian Montara Monumen Warta Merah, tugu peringatan jurnalisme Tatwa yang mengusung konsep muda, milenial, jujur jernih, jelas lugas, tegas, cerdas, tuntas, berkualitas. Dan kini terima kasih lagi hadirin telah memenuhi undangan Landstalk Pilih-pilih Pemimpin Paripurna dengan Bapak PJS Ketua Sabawolake, Bapak Nengahdana. Sebagai tradisi event-event majalah Wartam yang menekankan konsep Dimahi, kecerdasan pemikiran, seringkali diiringi momen peluncuran buku-buku atau peluncuran nada wacana Kidung Pop Hinduni. Kamis 8 Agustus 2024 di WAS Wartam Art Space Gedung 3 Denpasar, sebelum dimulainya Landstalk Wartam Pilih-pilih Pemimpin Paripurna, diawali dengan sesi peluncuran album pop Hinduni teranyar. Para Tiga, paduan suara Gedung 3 Wartam, kali ini menelurkan album ketiganya bertajuk Semaranam yang dilaunching oleh Bapak Alit Asmarajaya, salah satu donatur rutin Wartam. 11 lagu di album teranyar Semaranam, diantaranya Japa Semaranam, 108 Yang Widi, Om Yadacam Akalicam, Aku Menyembahmu Selalu, Pujastuti Yang Widi, Di Rumah Suci Yang Widi, Kepadamu Tuhan, Irama Semaranam, Yang Widi Dalam Hati, hingga Kekasih Abadi dan Mencarimu telah resmi diluncurkan. Inilah bagian dari album ketiga para tiga yang mengajak kita untuk lebih dekat dengan Yang Widi melalui jalan Semaranam.
kembali dalam Blogspot Pilih Pemimpin Paripurna bersama narsum tunggal Bapak Nengadana. Seperti yang disebutkan Arni tadi, pandangan umum orang-orang biasanya memilih tipe pemimpin dengan kategori 4S. Berdasarkan popularitas, berdasarkan elektabilitas, berdasarkan kualitas, dan berdasarkan isi tas. Hampir tidak ada orang-orang yang memilih atau memikirkan pemimpin yang paripurna. Untuk itu, kita bersama ingin mendengarkan Pak Nengadana berupa pandangannya dan pemikirannya mengulas tentang pemimpin paripurna seperti apa. Apa beda pemimpin dan pemimpin? Om Swastiastu. Arti kata pemimpin dan pemimpi beda satu huruf. Secara harfiah katakanlah bahwa pemimpin itu adalah orang yang memiliki wibawa dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain agar secara sadar mau bersama-sama melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Cita-cita itu impian. Karena itu pemimpin itu sesungguhnya juga pemimpi. Impiannya berisi gagasan-gagasan dan cita-cita. Orang bicara tentang pemilu, pilkada, pemilihan presiden, tipe-tipe pemimpin idaman, tapi bagaimana pandangan Bapak tentang figur pemimpin itu? Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan. Pemimpin adalah orang yang mengepalai suatu institusi, organisasi, pemerintahan. Dia menjadi kepala. Kepala adalah lokomotif yang akan menggerakkan. Dia akan membimbing menuju upaya merealisasikan gagasan atau rencana mencapai tujuan organisasi itu. Karena itu pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang memiliki integritas itu pertama. Yang kedua, dia mempunyai kompetensi, kemampuan untuk mengelola organisasi itu. Tidak patigrape nanti bahasa Balinya ya. Dia harus mempunyai kemampuan, kompetensi. Mereka sesungguhnya diberikan kapasitas oleh masyarakat pemilihnya untuk menggerakkan organisasi itu. Karena itu dia harus hati-hati, tidak boleh keluar dari moralitas profesional ya, dari kompas untuk mencapai tujuan organisasi itu. Katakanlah di pemerintahan daerah mau kemana, Bali ini dibawa ke depan. Tapi dia harus juga bermimpi untuk berinovasi, bagaimana supaya lebih maju, melebihi target yang ditetapkan. Itulah hasil dari pemimpin yang pemimpi. Kalau dia sekedar pemimpin ya ini direncanakan, ya ini saja hasilnya. Bisa-bisa kurang karena dikorupsi misalnya. Ketiga, samping integritas dan kompetensi, dia harus memiliki wibawa. Wibawa itu datang dari inner beauty mereka, dari dalam. Karena itu seringkali kalau di Bali istilahnya pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dengan sifat kedewataan, seperti sifat Dewa Indra, Dewa Surya dan sebagainya. Tapi memang kita sejak dulu diwariskan kepada kita nilai-nilai kepemimpinan, apakah itu menjadi syarat, menjadi tolok ukur, atau menjadi nilai semata-mata. Seperti Sadwarnaning Rajaniti, mungkin ini jarang didengar. Pancestiti Pramiteng Prabu, Astedase Darmeng Prabu ya. Astedase kemudian 3 dikeluarkan, akhirnya masih Pancedase. 3 itu dijadikan prinsip-prinsip kepemimpinan. Ambeg Paramarta, Prasaja dan sebagainya, itu 3 itu dikeluarkan dari sana, padahal dia bagian dari Astedase Pramiteng Prabu. Inilah pemimpin yang ideal itu, yang dia memenuhi syarat-syarat kepemimpinan tetapi juga memiliki kecakapan teknis
untuk melakukan, menggerakkan organisasi itu sendiri. Kadar tembaknya Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pak Dayu Kamayuda di Wartam edisi 112 menulis tentang Pancasradaning Pancasila. Nah, bisa nggak Bapak menjelaskan di mana sih unsur Pancasrada ini di Pancasila, Pak? Ya, unsur Pancasradaning Pancasila. Bahwa Pancasila yang kita ketahui yaitu ada ketuhanan, kemudian kemanusiaan, kemudian juga persatuan, kemudian kerakyatan, juga ada yang sosial. Tentu ada korelasi, tentu ada hubungan yang sangat erat dengan Pancasrada. Terdapat nilai yang harmoni sebenarnya antara dharma agama dan dharma negara. Kalau Pancasila yang bagaimana kita ketahui itu ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kemudian kerakyatan dan keadilan sosial. Jika kita telisik satu persatu hubungannya dengan Pancasrada, misalkan yang pertama adalah keyakinan kita kepada ide Sang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Ini sangat korelasi sekali dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lebih lanjut terkait dengan kemanusiaan. Kemanusiaan jika kita rujuk kepada teks-teks Hindu, ajaran-ajaran Hindu juga memang punya korelasi dengan negara. Misalkan Wasudewa Kutumbaka memandang semua adalah saudara, itu adalah aspek kemanusiaan di dalam ajaran-ajaran agama Hindu. Kemudian yang ketiga misalkan adalah percaya dengan adanya hukum karmapala. Jika hukum karmapala dikaitkan dengan persatuan, utamanya prinsip-prinsip kerja yang kita lakukan di dalam negara ini, yaitu terkait dengan kesetaraan, bahwa memandang orang lain di dalam kerja itu sebagai saudara. Di dalam kerja itu juga kita mengutamakan prinsip-prinsip kerja, kita tidak mengharapkan hasil. Siapapun diajak bekerja, tentu ini akan menimbulkan suasana persatuan, sehingga ada rasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan di dalam manajemen kerja. Itu sangatlah penting sekali. Punarbawa kita kaitkan dengan kerakyatan, bahwa di dalam reinkarnasi ini kita mengadakan forum-forum di kerakyatan, misalkan forum demokrasi, kemudian forum-forum rapat, forum-forum diskusi. Kalau sudah prinsip-prinsip reinkarnasi bahwa perjumpaan saya dengan teman, dengan sahabat di dalam forum-forum seperti itu, bahwa dia reinkarnasi tersebut sesungguhnya adalah saudara kita, teman kita, kerabat kita, maka di dalam forum itu akan menimbulkan rasa cinta kasih. Terakhir, keadilan sosial. Dalam Hindu memang Mokshatam Jagadita. Jagadita itu adalah harmoni dengan semesta, harmoni dengan alam ini. Maka keadilan sosial ini merawat hubungan relasi kita dengan lingkungan, dengan alam semesta ini untuk hidup damai. Dengan Jagadita, dengan kita harmoni di semesta ini, sehingga hubungan sosial kita, hubungan dengan sesama juga akan Jagadita. Begitu juga dengan Moksha, dalam hal ini adalah
kedamaian yang kita raih di semesta ini, di alam nyata ini, sebut dengan kebahagiaan itu, kita bagi, kita sharing untuk lakukan gerakan-gerakan sosial seperti bakti sosial, kemudian mendana punia, kemudian juga membantu yang miskin, membantu orang-orang sakit. Itu keadilan sosial moksa, bahwa kita akan apa yang kita alami sebuah kebahagiaan, mari juga kita bagi juga kepada masyarakat luas, sehingga kita lakukan langkah-langkah untuk memberikan bantuan ketika kita memang sudah sejahtera dan bahagia. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup menjadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya Budi Gede Suyoga untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah makna Satyam Siwam Sundara, kebenaran, kesucian, keharmonisan. Inilah makna Satyam Siwam Sundara, kebenaran, kesucian, keharmonisan. Dalami agama agar hidup terarah, kejarlah ilmu agar hidup lebih mudah, terapkan seni agar hidup jadi indah. Melalui agama kita berbuat dhamma, lalu dengan ilmu kita bisa maju. Hanya dengan seni kita akan. Pemirsa Hai TV, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Parisia. Dan Tika Nanda, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada yang salah. Pemirsa, sebelum diakhiri kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0009800150007665 mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai, Channel 3, salam Warta Merah. Dalami agama agar hidup terarah, kejarlah ilmu agar hidup lebih mudah, terapkan seni agar hidup jadi indah. Melalui agama kita berbuat dhamma, lalu dengan ilmu kita bisa maju. Hanya dengan seni kita akan harmoni. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.